Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saad Sahlan dengan nomor NIM 2281131314442. Di sini saya akan mempresentasikan materi tugas UAS yang Bapak berikan kepada kami. Izinkan kami untuk menjelaskan, yaitu tentang fikih lingkungan mendukung keberlanjutan dari bumi. Nanti akan kami jelaskan secara step by step. Oke, fikih lingkungan mendukung keberlanjutan bumi. Jadi fikih lingkungan adalah suatu cabang ilmu Islam yang mengkaji hukum-hukum Islam terkait pelestarian lingkungan dan tanggung jawab manusia terhadap alam. Ini adalah panggilan untuk kembali menjaga dan merawat lingkungan sebagai karunia Sang Pencipta. Oleh karena itu, menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam satu pendapat beliau yang berbunyi, wa asyara al-Imam Al-Qaradawi ila anna al-muhafadata 'alal bi'ah dakhilatun fi maqasidi syari'ah al-khamsat wa hiya hifdzuddin wa nafsi wan nasli wal aqli wal mal fa ifsadul bai'ati idha'atun li maqasidi syari'ah al-islamiyah wa hakada, yang artinya menurut beliau yaitu adalah menjaga kelestarian lingkungan adalah suatu hal kewajiban. Tindakan merusak alam ini setara dengan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan juga agama. Dalam konsep fikih ekologi, ini sebenarnya mengajak kita untuk kembali menjaga dan merawat lingkungan sebagai karunia dari Sang Pencipta. Jadi manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi diberikan amanah untuk menjaga dan menjadi rahmat bagi alam ini. Oleh karena itu, menjaga kelestarian alam adalah kewajiban yang tidak bisa diabaikan dan menjadi tanggung jawab manusia. Prinsip dari maqasidus syariah yaitu lil jalbi al maslahah wa litaf'il al mafasid, itu untuk mendatangkan manfaat dan menghindari kerusakan. Ketika alam terjaga, kesehatan dan kesejahteraan manusia juga akan terjamin. Dalam konteks perubahan iklim, fikih lingkungan berperan sangat penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mengedepankan konsep maslahah atau kepentingan umum dan juga mafsadah. Kemudian prinsip-prinsip utama dari fikih lingkungan yaitu tadi sudah disinggung sedikit, yaitu yang pertama adalah maslahah. Jadi kalau maslahat di sini yaitu menekankan pentingnya mencapai kemanfaatan dari kesejahteraan bagi masyarakat, baik nanti secara individual maupun secara kolektif atau bersama-sama. Kemudian di satu sisi ada memperhatikan prinsip mafsadah, yaitu menekankan pentingnya untuk menghindari kerusakan dan juga bahaya bagi lingkungan serta melindungi alam dari eksploitasi yang berlebihan. Ini selaras dengan prinsip maqasidus syariah yaitu lil jabbi al maslahah wa litaf'i al mafasid, yaitu untuk mendatangkan kemanfaatan dan juga untuk menghindari kerusakan. Kemudian penggunaan energi terbarukan ini merupakan solusi Islami yang menjadi pilihan. Jadi dalam pandangan fikih, penggunaan energi terbarukan ini sangat didukung karena dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan juga ketergantungan pada sumber daya fosil yang terbatas. Jadi menurut Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Sirot dalam sebuah buku yang berjudul Fikih Energi Terbarukan, Pandangan dan Respon Islam atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya, beliau memaparkan bahwasanya energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin adalah solusi Islami karena mendukung kemaslahatan dari umat manusia. Konsep ini sejalan dengan prinsip masalihil al-ibad yang menekankan pentingnya keterpeliharaan kemaslahatan dari umat manusia. Kemudian dalam penggunaannya ini nanti bisa dibagi menjadi dua, yaitu tentang kemaslahatannya atau dalam hal kemaslahatan umum, kepentingan umum, kemudian ditinjau dari mafsadah atau kerusakannya. Coba kita tinjau dari kemaslahatan atau kepentingan umumnya. Yang pertama adanya kesejahteraan umat. Jadi energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomasa memberikan sumber energi
yang berkelanjutan dan lebih bersih dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Penggunaan energi terbarukan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim, dan ini sejalan dengan tujuan maslahah, yaitu mencapai kebaikan dan juga kesejahteraan bagi masyarakat luas. Kemudian ditinjau pula dari kemaslahatannya, yaitu pengurangan ketergantungan, yaitu dengan adanya pemanfaatan energi terbarukan, ketergantungan pada sumber daya fosil yang terbatas ini dapat dikurangi. Ini mendukung stabilitas ekonomi dan juga keamanan energi. Kemudian kalau dilihat dari mafsadah atau kerusakannya, yaitu menghindari kerusakan. Jadi energi terbarukan ini mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti polusi udara, kerusakan ekosistem yang sering terjadi akibat penggunaan bahan bakar fosil. Dalam prinsip mafsadah, menjaga dan melindungi alam dari kerusakan merupakan tanggung jawab manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Kemudian teknologi bersih. Jadi teknologi bersih yang digunakan dalam energi terbarukan ini mampu untuk mengurangi pencemaran dan dampak buruk lainnya terhadap sumber daya alam. Ini nanti bisa menjaga keseimbangan jika memenuhi beberapa target syarat. Yang pertama itu adanya keseimbangan dari ekosistem. Jadi kalau eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, ini fikih juga menekankan tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam dengan bijaksana dan juga bertanggung jawab. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dianggap sebagai mafsadah karena dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Islam juga mengajarkan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan juga menghindari pemborosan. Prinsip mizan atau keseimbangan dalam fikih yaitu menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam untuk kebaikan semua makhluk hidup. Kemudian kepentingan umumnya, jadi eksploitasi sumber daya alam ini ditinjau dari sisi kepentingan umum atau maslahatnya, yaitu adanya keseimbangan ekosistem. Jadi mengelola sumber daya alam dengan bijaksana akan membantu menjaga keseimbangan ekosistem yang penting untuk kelangsungan hidup bagi semua makhluk. Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam sebagai bentuk tanggung jawab dari manusia. Kemudian adanya kepentingan generasi mendatang, yaitu menghindari eksploitasi secara berlebihan, mampu memastikan bahwasanya sumber daya alam tetap tersedia untuk generasi yang akan datang. Ini sesuai dengan konsep maslahah, yaitu kepentingan jangka panjang bagi masyarakat. Kemudian adanya mafsadah, jadi tinjauan mafsadah, yaitu menghindari pemborosan. Yaitu pemborosan dan eksploitasi berlebihan sumber daya alam dapat menyebabkan kerusakan serius pada lingkungan. Islam ini sangat menentang segala bentuk pemborosan dan menekankan pentingnya menjaga sumber daya alam. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adanya kerusakan lingkungan. Jadi tindakan eksploitasi yang berlebihan ini mampu menyebabkan deforestasi atau hilangnya keanekaragaman hayati dan juga timbulnya polusi. Prinsip mafsadah dalam fikih ini mengharuskan manusia untuk menghindari tindakan yang menyebabkan kerusakan dan bahaya bagi lingkungan. Kemudian kita lihat dampak negatif dari eksploitasi secara berlebihan. Ini ada deforestasi, yaitu hilangnya hutan dan vegetasi yang berdampak buruk pada habitat dan keanekaragaman hayati. Ini mampu merusak sumber hayati, terutama lingkungan seperti hutan. Kemudian adanya polusi air. Jadi air akan terkontaminasi. Jadi sumber air bersih akibat limbah industri dan pertanian ini mampu mengancam kesehatan dan keselamatan manusia. Kemudian yang terakhir di sini adanya hilangnya keanekaragaman hayati. Jadi kalau lingkungan ini dieksploitasi secara berlebihan, maka nanti kepunahan spesies hewan dan juga tumbuhan ini akan semakin besar dan hewan-hewan akan menjadi langka. Fikih lingkungan dalam konteks perubahan iklim ini digambarkan dengan piramida, yaitu yang paling puncak adalah kemaslahatan.
yaitu mencapai kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Jika memang maslahat adalah merupakan tombak atau ujung dari sebuah piramida di sini. Kemudian dengan memperhatikan mafsadah, yaitu menghindari kerusakan dan juga bahaya bagi lingkungan sekitar, maka dia ditempatkan di posisi yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang lebih umum dan lebih besar, yaitu keseimbangan alam. Jadi menjaga keseimbangan ekosistem untuk kebaikan semua makhluk hidup merupakan dasar fondasi dan juga hal cakupan yang paling besar daripada piramida fikih lingkungan ini, yaitu tentang konteks perubahan iklim. Kemudian apa peran kita sebagai khalifah di bumi ini? Kita manusia dipilih oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi ini harus memahami peran sebagai khalifah, yaitu yang pertama harus memiliki rasa tanggung jawab. Jadi manusia harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat lingkungan. Dia tidak boleh semena-mena terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, adanya keseimbangan ekosistem. Jadi menghormati dan menjaga keseimbangan alam demi kelangsungan hidup semua makhluk. Kemudian yang ketiga, yaitu generasi mendatang yang harus diperhatikan, yaitu memastikan bahwa sumber daya alam ini tetap ada dan tersedia untuk generasi mendatang. Jadi kita bertanggung jawab atas generasi mendatang tentang sumber daya alam ini. Kemudian pada akhirnya kesimpulan, kita melangkah maju menuju keberlanjutan lingkungan. Jadi fikih lingkungan ini memberikan panduan untuk kita semua dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung keberlanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip fikih, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi sekarang dan juga yang akan datang. Demikian presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.